Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Taufik Rahman, Eskom, Kepala Desa Sukapancar. Desa Sukapancar berada di wilayah Kecamatan Sukarsik, Kabupaten Tasikmalaya, yang mana Kecamatan Sukarsik ini adalah pemekaran dengan Kecamatan Pager Ageng. Desa Sukapancar sendiri memiliki beberapa lembaga desa, diantaranya BPD, Badan Permusyawaratan Desa, TPPKK, Tim Penggerak PKK, ada juga LPM, Karang Taruna, beserta lembaga-lembaga yang lain dari keagamaan, MUI, DMI, dan yang lainnya. Desa Sukapancar sendiri memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan kurang lebih ada 3.500 jiwa yang terdiri dari 1.700 KKN. Nah, di Desa Sukapancar sendiri kami mempunyai satu potensi yang memang bisa dikembangkan. Yang pertama dari segi wisata, kami mempunyai wisata rintisan, yaitu situs makam Bojong Jambe yang mungkin kalau dikategorikan bisa dikategorikan wisata religi. Nah, situs makam Bojong Jambe ini yaitu makamnya cicit dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang mana makam Bojong Jambe ini kalau di luaran memang sudah sangat tidak asing lagi namanya, karena mungkin kalau di bulan-bulan tertentu seperti bulan Mulud dan lain-lainnya banyak orang yang berkunjung, banyak orang yang berziarah ke sini. Sebagai contoh dari Sukabumi, Cianjur, ataupun dari Banten. Nah, yang kedua dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Desa Sukapancar terdiri dari adanya perairan ataupun irigasi tersier yang bersumber dari Suraka 3. Kami menyebutnya Suraka 3, ada Suraka 3 kiri dan ada Suraka 3 kanan. Nah, Suraka 3 kiri ini yang mengairi diantaranya dua kepunduhan, yaitu kepunduhan Sukamahi dan Sukapancar. Nah, dari segi perairan ini memang sangat berlimpah sekali, dalam artian bahwa kami di Sukapancar, di Desa Sukapancar, terkhusus mungkin untuk Sukamahi dan Bojongkawu, kalaupun musim kemarau datang, air insya Allah tidak surut. Makanya untuk dua wilayah ini, dalam hal pertanian, terkhusus padi, insya Allah bisa panen dalam setahun itu 3 kali. Nah, mungkin kami juga untuk penggalian potensi memang belum bisa dimaksimalkan, belum bisa secara optimal karena memang keterbatasan sumber daya manusia yang ada, keterbatasan materi-materi yang ada, baik mungkin dari segi pembiayaan, sumber dananya yang memang belum kita dapatkan. Nah, oleh karena itu, selain daripada pertanian, ada juga peternakan yang sudah ada di sini. Kami coba mengembangkan peternakan bebek cihatep dan bebek lokal. Alhamdulillah mungkin ada beberapa kelompok yang sudah kita bina, diantaranya ada yang 50 ekor per kelompok ataupun perorangan pun ada, yang sampai saat ini sudah jalan sampai kurang lebih 4 bulanan, yang bersumber dari dana desa yang merupakan program ketahanan pangan. Alhamdulillah mereka sudah berhasil. Ada yang sudah berhasil produktivitas telur sampai 80% dari jumlah populasi yang ada. Nah, oleh karena itu Desa Sukapancar sendiri memang kalau dikembangkan dari desa wisata, kita insya Allah bisa dikembangkan. Dari segi pertanian dan perikanan pun insya Allah kita bisa kembangkan. Namun mungkin perlu beberapa sentuhan, perlu beberapa pengembangan, dan perlu beberapa arahan dan didikan, baik dari segi khususnya dari segi pengetahuan yang berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan. Mungkin bisa lebih optimal lagi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, oleh karena itu dengan adanya ataupun dengan datangnya rekan-rekan KKN mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Pasundan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bagi kami Desa Sukapancar merupakan satu kegembiraan, satu kebanggaan tersendiri, karena memang
secara umum ataupun secara detail kami di pemerintahan desa tidak bisa memetakan, tidak bisa mapping, tidak bisa menggali potensi-potensi apa yang memang tidak bisa kami temukan. Tetapi dengan adanya rekan-rekan datang ke sini, insya Allah walaupun mungkin laporan belum secara keseluruhan, tetapi ngobrol-ngobrol secara non formal pun insya Allah dari rekan-rekan mahasiswa ini sudah mendapatkan poin-poin apa saja yang memang bisa dikembangkan, poin-poin apa saja yang memang harus ditempuh langkah-langkahnya untuk lebih memajukan, untuk lebih memakmurkan Desa Sukapancar ini. Itu saja mungkin dari saya. Dan terakhir mungkin ucapan terima kasih atas nama warga Desa Sukapancar atas kedatangan rekan-rekan dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Mudah-mudahan apa yang rekan-rekan bawa, apa yang rekan-rekan telah laksanakan di Desa Sukapancar khususnya bisa bermanfaat khususnya untuk rekan-rekan semua dan umumnya bagi kami di Desa Sukapancar. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semuanya mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya selaku Kepala Desa Sukapancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, terkait dengan kenapa Sukapancar atau Desa Sukapancar dinamain Sukapancar barangkali itu ya. Jadi kalau menurut cerita orang tua dulu gitu, dulu di zaman penjajahan Belanda ya, di sini itu ditempati pancer, itu istilahnya alat perang itu yang pancer, sehingga berangkat dari sana itu dinamain Sukapancar. Jadi banyak di sana itu peralatan perang dari Belanda yang taruh di sekitar wilayah ini namanya pancar. Jadi dari sana mungkin silsilah terjadinya sebuah nama menjadi Sukapancar. Kemudian Sukapancar ini kan terdiri dari 4 keturunan ya, Sukapancar, Bojongkawung, Sukamahi, dan Sukamana. Ini Sukamana dan Sukamahi ini terjadi perubahan nama. Dulunya Sukamana itu dinamakan Kepuh. Dulunya itu zaman penjajah. Sukamahi juga Jantake. Nah, setelah saya selusuri itu dari apa Jantake, ternyata Jantake itu sebagai sebuah tanaman yang ada di pinggiran sungai gitu ya, namanya Jantake. Kemudian kalau nama yang dinamakan Kepuh itu mungkin zaman penjajahan juga, ketika itu kan zaman DITI lah. Jadi ketika malam hari itu si lampu itu dimatiin, dikepuh, ditiup. Jadi ini seperti itu yang saya tahu selama ini. Kalau terkait dengan nama Desa Sukapancar tidak ada yang menarik sebetulnya, cuma itu. Kira-kira apa lagi? Cukup ya, terima kasih, cuma itu saja.